Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan terkait masalah tewasnya Dr. Sunardi ya, yang kita sangat sesalkan ya. Kita turut berduka cita dan kita berpikir kenapa ya rezim ini makin kesini kok makin terkesan menimbulkan teror gitu ya, karena keberadaan Densus 88 ini terasa tidak memberikan ketenangan ya, malah menimbulkan teror ya, karena kan seharusnya fungsi Densus 88 ini mengatasi terorisme, tetapi dengan adanya melakukan tindak penembakan sampai menimbulkan kematian itu ya kita sayangkan ya. Jadi fungsi Densus ini yang melakukan extrajudicial killing itu tentu saja sangat menimbulkan kondisi mencekam di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya memberikan keamanan, malah saat ini ya kita khawatir saja ya, seseorang itu ketika dilabeli teroris ataupun teroris itu seakan bisa diperlakukan seenaknya oleh Densus 88 ya. Ini ada berita yang terkait dengan itu, yaitu terkait komentar dari Fadlison soal tewasnya Dr. Sunardi ya. Sesuai yang dilansir oleh kumparan.com. Langsung saja saya bacakan. Fadlison soal tewasnya Dr. Sunardi, kebiadaban yang tak adil tanpa kemanusiaan. Sejumlah pihak mengkritisi meninggalnya dokter bernama Sunardi, 54 tahun, di tangan Densus 88 anti teror Mabes Polri di Sukoharjo. Dokter penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia HASI itu disebut polisi melawan saat akan ditangkap. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlison mengecam tindakan polisi yang disebut sebagai praktik kebiadaban yang tidak adil dan tanpa kemanusiaan. Seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi prakteknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Ya, semoga almarhum Dr. Sunardi mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Ucap Fadlison melalui Twitter. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Zubairi Zurban juga menyoroti insiden ini sebagai hari yang kelam. Zubairi melampirkan poster ucapan duka dari Muhammadiyah Cabang Blimbing Sukoharjo. Dr. Sunardi menurut akun Muhammadiyah Cabang Blimbing adalah relawan yang sering berkegiatan dengan lembaga zakat Muhammadiyah Lazis MU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bela sungkawa saya untuk keluarga almarhum Dr. Sunardi. Ini adalah hari yang amat kelam dan melukai semua orang yang percaya serta berharap pada keadilan, ucapnya. Menurut polisi, SU menjabat anggota JI sebagai Amir Hikmat, lalu Deputi Dakwah dan Informasi dan Penasihat Amir JI, serta penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia HASI. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan saat ditangkap SU sempat melawan dengan menabrakkan mobil ke polisi. Saudara SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. Kata Ramadan di Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya, ya sobat sekalian ya, kita sangat menyesalkan ya tindakan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Densus 88 ya. Padahal ya kita ketahui mereka adalah sebenarnya juga seharusnya ya menjalankan tugasnya itu sesuai dengan hukum ya. Dalam hal ini ya, yang patut sering kita dengar di media dan juga kita baca di media online adalah yang ada itu masih terduga gitu ya. Yang terduga ini artinya seseorang itu kalau kita menjunjung asas presumption of innocence ya, praduga tak bersalah, itu harus kita junjung sejak seseorang itu ya terduga, baik sebelum diadili ya, pada saat dia diadili di pengadilan, sampai ya
itu masih kita kita sebut ataupun kita menduga ya, kita mempunyai prasangka menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap orang tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ya atau ingkrah. Nah, baru orang tersebut bisa bisa ditentukan status hukumnya gitu ya. Nah, sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Densus 88 ya, banyak sekali ya kasus-kasus yang kita juga sangat sesalkan ya, baru terduga tetapi tindakannya tidak sesuai norma hukum ya. Karena sobat sekalian, semua orang yang dalam hukum itu mempunyai equality before the law ya, mempunyai kesamaan dalam hukum ya. Ketika seseorang hukum itu melakukan tindak pidana hukum ya, termasuk juga ada dugaan teroris, semuanya harus dilakukan pengusutan dan juga penyelidikan dan penyidikan kemudian diadili di muka pengadilan ya. Tidak terkecuali ya semua tindak pidana ya, termasuk juga dugaan teroris. Nah, ini itu tidak dilakukan ya. Sebagian besar itu ketika sudah terduga, polisi dalam hal ini dan Densus khususnya seakan mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan untuk melumpuhkan ya. Dan apa yang dikatakan oleh Fadlizon memang suatu kebiadaban yang tak adil tanpa kemanusiaan ya. Karena ya pertama ya, seseorang itu yang terduga itu harus dibuktikan di muka pengadilan bahwasanya seseorang itu mempunyai bukti yang kuat ya, baru diputuskan ingkrah ya. Tetapi ini tidak gitu ya. Dan sudah banyak sekali ya kasus-kasus seperti ini ya. Dan dalam hal ini ya, yang seharusnya melakukan kontrol yaitu DPR tidak berbuat banyak gitu ya. Kasus pembunuhan Laskar FPI yang sudah audiensi oleh DPR, tidak ada kasus kejelasan meskipun sudah beberapa orang yang dinyatakan bersalah, tetapi tidak mungkin yang melakukan pembunuhan Laskar FPI yang 6 itu hanya dilakukan oleh 2 orang. Pasti ada mastermind ataupun dalang ataupun aktor intelektual di balik itu ya. Ya, dan juga kita lihat hukumannya cuma 6 tahun ya. Hanya membunuh 6 Laskar FPI yang Laskar FPI itu 6 dihukum hanya waktu 6 tahun ya. Bayangkan ya, nyawa manusia itu dihukumi dengan sangat murah ya. Nah, termasuk juga kasusnya Dr. Sunardi ya. Yang ada adalah keterangan satu pihak bahwasanya Dr. Sunardi ini melawan ya. Kalau kita melihat kronologis, memang kejadiannya malam hari. Dan malam hari ini wajar seseorang itu ketika seseorang itu dihampiri oleh sekelompok orang yang tidak dikenal ya, dengan kondisi mengancam, pastilah seseorang ya, bukan hanya Dr. Sunardi ya, semua orang pasti akan kekhawatiran ya. Apakah seseorang itu perampok ya, pencoleng ya, ataupun ya, dan memang apa yang reaksi Dr. Sunardi itu reaksi alamiah ya, mengingat di negeri ini ya seseorang itu tidak ada jaminan keamanan di negeri ini itu untuk masalah keamanan. Banyak sekali pembunuhan, banyak sekali begal, dan itu dihukum dengan hukuman yang ringan ya, tidak bisa memberjera. Makanya keamanan di negeri ini itu negeri ini itu belum bisa memberikan keamanan, jaminan keamanan untuk setiap warga negara. Nah, itu wajar. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa dilakukan penangkapan di jalan ya? Kenapa tidak dilakukan penangkapan di rumah ya? Diberikan surat panggilan ya, kemudian karena ini baru dugaan ya sobat sekalian, dugaan, dan harus dibuktikan di muka pengadilan ya. Jangan hanya kita menyebut negara ini negara hukum, tapi ketika menyerang ya dalam tanda kutip yang diserang itu umat Islam, itu seakan tidak dipakai asas hukum ini ya. Ya harus diberi pemanggilan, kemudian diperiksa,
diselidik, kemudian kalaupun ada tindak ditemukan bukti-bukti yang real ya, baru melakukan penyidikan ya, kemudian diajukan ke jaksa ya, diajukan di pengadilan untuk diadili gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang terus-menerus dijadikan dalil bahwasanya seseorang itu terkait dengan anggota JI ya. Coba bayangkan, JI itu kalau kita telusur apa sebenarnya bentuk teroris atau bentuk teror dari JI ya. Pengetahuan kami ya, kalau kita melihat tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan JI itu anggota organisasi teroris gitu ya. Dan yang juga menjadi pertanyaan yang khusus lagi ya, apa perbuatan teror yang dilakukan oleh Dr. Sunardi gitu ya? Apakah melakukan pembunuhan kah ya? Apakah melakukan tindakan teror ya? Melakukan pengeboman ya? Hanya karena terkait dengan organisasi JI ya, itu langsung dilabeli teror dan bisa dilakukan tindakan apa saja semau Densus, itu di luar akal nalar gitu. Maka ya saya dan kita sebagai muslim yang taat, dalam Islam juga disebutkan seseorang yang dibunuh ya, yaitu tanpa alasan hak, itu bagaikan lebih mulia ya satu nyawa itu daripada seluruh dunia dan seisinya gitu ya. Bagaimana dalam Islam itu nyawa seseorang itu dihargai ya. Dan saat ini sudah banyak sekali ya nyawa yang melayang hanya karena tindakan Densus yang melakukan extrajudicial killing ya. Makanya tidak wajar juga ya kita ya mendorong dalam hal ini harus ada evaluasi ya dari Kapolri yang terbaru ini, Jenderal Listio Sigit, untuk mengevaluasi gitu loh, apakah tindakan itu benar ya. Tentu saja juga banyak sekali pelanggarannya ya, termasuk yang terakhir ini Dr. Sunardi yang kita sesalkan ya. Semoga kedepannya ya kemungkinan ya kita harus mendorong ya dalam polisi ini ya, agar kedepannya Densus itu lebih bijak lagi ya. Mereka yang mempunyai kemampuan, kekuatan, otoritas untuk menangani teror harus benar-benar melakukan tindakan terukur ya. Artinya apa? Ketika seseorang itu masih terduga dan orang itu mempunyai tetap praduga tak bersalah, harus dilakukan pembuktian di pengadilan ya, tidak lagi melakukan extrajudicial killing atau pelumpuhan sampai yang menimbulkan kematian ya. Itu sangat kita sesalkan ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.